Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian sehat selalu, semangat, terutama ini kelas 8 ya. Baik, kita akan belajar pada bab selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, proses pengembangan ilmu pengetahuan telah berlangsung. Dan pada masa dinasti ini, Daulah Abbasiyah ini, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Kita akan menguraikan sedikit. Pertama, merujuk pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan berbagai macam ilmu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kondisionalnya berkembang melalui interaksi yang terjadi di masjid, di rumah, di pasar, dan tempat-tempat berkumpul sahabat. Terjadilah interaksi yang kemudian Rasul Muhammad SAW sendiri menekankan tentang pentingnya menuntut ilmu. Periode kedua adalah periode masa Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidin ini adalah pelanjut setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ilmu pengetahuan berkembang pada masa itu karena para khalifah mengutus para fuqaha itu untuk menyebarkan pengetahuan Islam ke berbagai daerah. Beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tarikh. Itu berkembang, dan salah satu bukti yang sampai sekarang bisa kita lihat adalah terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Dulu tuh Al-Quran tidak satu kesatuan kitab seperti itu, tapi tersebar beberapa surat, beberapa ayat saja yang kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini dikumpulkan menjadi satu. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, Islam menyebar sampai benua Eropa dan mempersilahkan semuanya daerah wilayahnya untuk mempelajari dan memeluk agama Islam. Adanya akulturasi dan interaksi antar budaya ini semakin menambah khasanah pemahaman tentang Islam. Di sini ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih, sejarah, dan filsafat berkembang dan menjadi landasan bagi pembinaan akidah syariah dan akhlak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dinasti Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu adalah masa setelah masa Daulah Umayyah yang dimulai pada rentan waktu 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, pada masa ini mengalami beberapa periode. Periode pertama itu berlangsung kekuasaan Abu Abbas Awasyik pada tahun 750 Masehi hingga 847. Selanjutnya periode kedua itu pada masa Al-Mutawakkil. Ini berlangsung pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Nah,
Terus periode ketiga pada masa Daulah Abbasiyah di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwaihi, yaitu tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Selanjutnya periode keempat itu kekuasaan Bani Seljuk. Bani Seljuk ini mengalahkan dominasi dari Bani Buwaihi. Periode ini kemudian berkembang menjadi Kesultanan Seljuk Raya, pengaruh dominasinya. Nah, pada masa kelima Daulah Abbasiyah sudah mulai melorot pada tahun 1994 sampai 1258 ini sudah lemah, tidak seperti tahun-tahun dulunya. Daulah Abbasiyah ini mempunyai khalifah yang sangat terkenal, yaitu Harun ar-Rasyid. Nah, kalau pernah mendengar cerita 1001 malam Aladin, nah itu ada kisah Harun ar-Rasyid atau cerita-cerita Abu Nawas. Nah, itu pada masa beliau peningkatan kesejahteraan dan layanan kesehatan beliau dirikan di mana-mana. Lembaga pendidikan, dokter dan farmasi juga berkembang. Masalah kesejahteraan sosial masyarakat menjadi perhatian serius pada masyarakatnya. Dan pada masa Al-Ma'mun, itu adalah putranya, terjadi proses penerjemahan buku asing yang selanjutnya dikumpulkan dan dibangunlah pembangunan pusat penerjemahan perguruan tinggi dan perpustakaan, yaitu Baitul Hikmah yang berada di Baghdad dan menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan kebudayaannya pada masa Daulah Abbasiyah hanya ada di dua tempat, yaitu di Baghdad yang kedua berada di Samara. Samara ini 60 km ke timur dari Baghdad. Nah, Baghdad itu kan dekat peradaban lama, yaitu tepian sungai Tigris. Nah, baik, seperti itu laju sejarah singkatnya Daulah Abbasiyah dan ilmu pengetahuan. Nanti akan kita lanjut pada video selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.